Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Ibrani 9 ayat yang ke-11 dan 12. Namun Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tradisi tentang penebusan dosa. Karena dosa itu dianggap seperti hutang yang harus ditebus. Dan caranya adalah ada binatang yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Nah, memang ada muncul pertanyaan kan sebenarnya. Berapa kali orang harus mengorbankan kambing, domba, lembu, dan seterusnya? Karena dosanya berulang-ulang. Itu yang jadi masalahnya. Yang kedua, apakah korban itu cukup untuk menebus dosa manusia? Karena nilai binatang itu tidak lebih besar daripada manusia. Seberapapun jumlah harta, berapapun jumlah kambing domba yang dikorbankan, nilainya pasti lebih kecil daripada manusia. Bagaimana menebus sesuatu dengan nilai yang lebih kecil? Nggak bisa. Yang namanya menebus itu minimal sama atau lebih tinggi atau lebih bernilai dari yang ditebus itu baru bisa. Jadi ada persoalan teologi sebenarnya kalau kemudian penebusan dosa dilakukan dengan cara mengorbankan binatang, gitu ya. Maka yang paling mungkin adalah dengan nilai yang sama. Nilainya manusia ya sama, manusia juga gitu. Pertanyaannya adalah siapa? Siapa manusia yang bisa nebus manusia? Dia sendiri butuh ditebus gitu. Saya nggak bisa nebus orang karena saya butuh ditebus. Saya punya hutang juga gitu. Maka yang paling mungkin adalah sesuatu, bukan sesuatu ya, pihak lain yang lebih gede, yang lebih berkuasa, yang lebih bernilai. Siapa? Ya cuma Tuhan gitu. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain yang bisa nebus kita. Binatang lebih rendah, value-nya lebih kecil. Manusia sama value-nya tapi dia sama-sama butuh ditebus, nggak bisa nebus dong. Maka dia butuh pihak yang lain yang lebih gede, yang lebih berkuasa, yang value-nya lebih gede daripada kita, nebus kita. Maka yang paling mungkin, sesuatu yang kemudian kita hayati dalam iman Kristen adalah Kristus menebus kita. Kristus itu artinya Tuhan menjadi manusia sama seperti kita, dan kemudian menebus kita dengan cara tadi, mengorbankan dirinya seperti kambing domba yang disembelih, darahnya itu dipakai dengan hisop, dipercikkan untuk kemudian menguduskan. Jadi ketika Yesus dijelaskan di sini, Kristus sebagai perantara, Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus itu, Tuhan jadi manusia dalam Yesus Kristus itu, kemudian mati di kayu salib, darahnya nebus kita, maka kita yang manusia itu punya kemungkinan tebusan itu akan memungkinkan kita lepas dari kuasa dosa, dilepaskan dari ikatan dosa, ikatan maut, sehingga kita punya hidup yang kekal. Dan dalam posisi itu Yesus sebagai perantara antara surga dan manusia yang berdosa yang tempatnya adalah neraka atau hukuman kekal. Dan perantara ini yang kemudian kita sebut sebagai jalan keselamatan.
Tuhan yang menebus, jalan keselamatan dikerjakan dalam Kristus, dan kita sampai pada kekekalan. Sekarang kita udah terima itu. Hati kita hidup dalam kekekalan Tuhan. Nanti itu tinggal ngomong soal waktu saja. Tapi yang pasti, Kristus menebus kita. Dan dia menjamin keselamatan buat kita. Kepastian itu yang paling utama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang hadir untuk menebus, dia sangat mengasihi dan mencintai setiap sahabat untuk diselamatkan di dalam darah Kristus. Tuhan yang mengasihi setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.